Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Eh, Ibu Fasil yang kami muliakan, Bapak PP pengajar praktek yang kami banggakan, dan Bapak Ibu guru hebat, eh, rekan-rekan pendidikan calon guru penggerak yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita sudah bisa berada sampai titik ini. Sampai saat ini kita berada dalam modul 1.1 setelah kita melalui beberapa rintangan untuk ujian, baik ujian lisan, baik ujian tulis tadi. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita bisa sampai ke titik ini. Saya pribadi belum menyangka, ya, bahkan tidak menyangka kita akan bisa mendapatkan ilmu seterbuka ini, ilmu yang benar-benar bisa menggugah kita untuk terus belajar dan terus belajar lagi. Salawat serta salam senantiasa kita lahirkan kalimat Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain rasa syukur, tentu banyak hal yang sudah beliau perjuangkan untuk kita bersama. Salah satunya yang saya rasakan, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak sekali terinspirasi dari Rasulullah SAW. Beliau tentu setelah saya baca pribadi, ini menurut saya pribadi, apa-apa yang disampaikan memang benar-benar dari Al-Quran dan Hadis, dan tentu juga banyak referensi-referensi beliau selain dari modal Al-Quran, Hadis, dan kehidupan yang beliau laksanakan, yang rasakan. Misal saja, dan banyak contoh yang lain, beliau memandang semua manusia punya potensi semua, dan memang itu kenyataannya. Kita dilahirkan dari bahan yang sama dengan cara yang sama. Tentu potensi-potensi yang diberikan Allah juga memiliki hal yang sama, artinya kita sama-sama memiliki potensi. Maksud saya itu yang dijabarkan dan diterangkan di banyak tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang beliau istilahkan dengan kodrat khawatir, karena memang sejatinya, apalagi sebagian juga saya baca tulisan beliau, bahwa beliau ini seorang sufi sebenarnya, yang menugaskan kita sebagai guru ini tidak hanya sebagai orang yang mentransformasi ilmu saja, tapi kita tugasnya menuntun dan menggali kodrat hakiki yang sudah ada di semua anak didik kita. Jadi tugas kita menuntun, karena semua potensi yang ada dalam peserta didik kita itu boleh jadi berbeda. Mungkin ada yang sama, tentu dengan perbedaan, dengan kesamaan itu boleh jadi juga kita harus memiliki cara pandang yang sama pada suatu waktu. Ada kadang-kadang cara pandang berbeda terhadap anak didik kita, karena mereka memiliki potensi yang kadang sama dan sering juga berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang diarahkan kita oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita dapatkan dari modul 1.1 yang memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, mengarahkan kita untuk menjadi pendidik yang mau menuntun kodrat anak didik kita itu sesuai dengan tantangan zaman. Ini catatan yang penting juga, karena tentu kadang-kadang kita sebagai guru, bahkan sebagai orang tua juga ingin melihat anak kita sama seperti keadaan kita dulu, padahal tantangan mereka berbeda-beda. Dan ini juga ilmu ini yang sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab oleh Rasulullah, bahwa didik anakmu karena mereka akan melalui tantangan yang kadang-kadang jauh berbeda, lebih dahsyat dari yang kau miliki, dan itu kenyataan. Dan pemikiran itu yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kesimpulannya, banyak hal yang dapat kita peroleh dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Memandang, salah satunya juga memandang memposisikan diri kita di dalam murid sebagai penghamba murid, penghamba anak kita. Bukan berarti kita menyembah mereka, tapi kita mengikuti alur mereka,
mengikuti alur pemikiran mereka agar kita mudah untuk masuk ketika membimbing, mendidik, dan menuntun mereka dan menebalkan potensi-potensi yang mereka miliki. Itulah maksudnya menghamba. Jadi bukan berarti kita menyembah mengikuti segala keinginan mereka. Nah, itu saja dari review refleksi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.